kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Shalom, selamat berjumpa kembali seluruh kekasih-kekasih Tuhan. Untuk sekian kalinya dalam anugerah Tuhan yang besar, saya berharap saudara terus diberkati dengan pengurapan firman Tuhan yang datang dari Roh Kudus,
Dan kiranya setiap berita firman disampaikan kepada saudara pribadi, Tuhan Roh Kudus sendiri yang mengurapi, membimbing, memimpin saudara untuk menerima setiap kebenaran ini, dan selalu Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Saudara, pada saat ini ada satu tema yang ingin saya sampaikan. Temanya singkat, yaitu dicintai. Beloved atau dicintai. Firman Tuhan diambil di dalam Mazmur 127, khususnya ayat kedua, walaupun tidak bisa dipisahkan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, dan juga pasal 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, saya akan bacakan satu bagiannya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 127 ayat kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini adalah terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Ada juga terjemahan yang lainnya dari FAHY, yaitu percuma saja bekerja keras mencari nafkah bangun pagi-pagi dan tidur sampai larut malam. Ini saya cuplik bagian atasnya. Ada juga terjemahan dari Bahasa Indonesia Masa Kini, berbunyi demikian, ini lengkap. Engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Padahal Tuhan memberkati anak-anak yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Satu lagi terjemahan dari VMD, ya, adalah membuang-buang waktu, bangun pagi-pagi benar dan bekerja sampai malam, berusaha demi hidup. Tuhan menyediakan bagi orang yang dikasihinya, bahkan sementara mereka sedang tidur. Ya. Bahkan saya mau sampaikan satu lagi, ini sebenarnya mau saya tinggal, tapi ini penting, ya. Ini terjemahan dari Bahasa Indonesia Sehari-hari. Berkata demikian, percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya sementara mereka sedang tidur. Saudara, beberapa terjemahan ini menarik sekali, ya, untuk dibahas, karena ada satu yang sama dari semua terjemahan itu, ya, beberapa bagian seolah-olah ada bedanya, namun ada satu bagian yang sama, ya, yaitu kata dicintai atau dikasihinya. Dicintainya atau dikasihinya semuanya sama. Nah, saudara, ini menjadi menarik karena kalau dibandingkan dengan bagian atasnya, seolah-olah itu ada kontroversi, ada yang berlawanan makna. Namun kita akan bahas berdasarkan konteksnya nanti, ya. Namun sebelum kita membahas berdasarkan konteksnya, izinkan saya menyampaikan dahulu apa arti kata dicintai. Ya. Ini menjadi dasar agar saudara menjadi paham dahulu istilah kata dicintai. Ya. Nah, saya membahasnya berdasarkan pengertian-pengertian umum sehari-hari yang kita alami. Apa sih arti kata dicintai? Lalu nanti kita hubungkan dengan apa maksudnya dicintai oleh Tuhan. Nah, kata dicintai itu ada 5 unsur. Ya. Yang pertama
Arti dicintai adalah mendapat tempat khusus di hati. Mendapat tempat khusus di hati. Ya. Misalnya saudara, ya, sewaktu orang belum menikah, kita tahu ada hal yang lumrah dan biasa jika seorang laki-laki itu ucapannya positif, ucapannya manis, ucapannya menyanjung, ucapannya memuji, ucapannya menyenangkan. Itu sesuatu yang normal. Karena biasanya seorang laki-laki demi mendapatkan orang yang dicintainya, maka dia akan berusaha sedemikian rupa agar orang yang dicintainya itu mau menjadi milik dia. Maka yang pertama dikatakan mendapat tempat khusus di hati. Sampai-sampai seorang laki-laki, ya, apalagi mungkin dia terbiasa merayu, akan berkata demikian, ya, berjuta-juta bintang di langit, hanya kamu yang bercahaya. Ya. Ungkapan berjuta-juta bintang di langit, hanya kamu yang bercahaya, itu mengungkapkan satu ekspresi dari hati, bahwa di hati dia, dari sekian banyak pilihan, hanya kamu yang paling dicintai, sehingga ditempatkan satu-satunya di hati hanyalah kamu. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Kata dicintai itu yang pertama adalah mendapat tempat khusus di hati. Yang kedua, yang disayang-sayang artinya. Jadi dicintai itu yang kedua artinya yang disayang-sayang, atau menjadi kesayangan, menjadi, orang Jawa bilang, kelangenan atau kesukaan. Ya. Makanya orang yang dicintai itu, orang Jawa bilang, dieman-eman betul, ya. Disayang-sayang, rasanya takut kehilangan gitu, ya. Yang ketiga, arti dicintai adalah diistimewakan, ya. Selalu ingin memberi sesuatu agar senang, ya. Diistimewakan agar orang yang cintai ini, ya, selalu terpenuhi kebutuhannya, bahkan kesenangannya juga diperhatikan. Makanya tidak heran saudara, ya, orang yang dicintai itu minta apa saja biasanya akan diberikan, ya. Makanya arti ketiga adalah diistimewakan, selalu ingin memberikan sesuatu agar senang, memenuhi kebutuhannya, bahkan kesenangannya, ya. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta, pacaran, lihat saudara, ya, orang yang dicintai itu butuh apa saja, orang yang mencintai itu rela memberikannya, memenuhinya, ya, agar yang dicintai itu senang hatinya, ya. Yang keempat, kata dicintai artinya selalu senang berada di dekatnya, tidak ingin jauh-jauh, ya. Makanya orang kalau pacaran saudara, ya, saling mencintai begitu, lihat, ya, rasanya pengennya ketemu terus, pengen deket terus, ya. Tidak ada waktu yang istimewa selain hanya dekat dengan orang yang dicintai. Makanya arti keempat adalah selalu senang berada di dekatnya, tidak ingin jauh-jauh, ya. Lalu arti yang terakhir, yang kelima adalah rela melakukan apa saja. Rela melakukan apa saja. Bahkan mungkin yang kelihatannya mustahil, sukar dipenuhi pun, demi orang yang dicintai, rela melakukan apa saja. Nah, ini merupakan unsur-unsur dicintai. Nah, kalau ini dikenakan pada pribadi Tuhan terhadap kita, ya, tentu kita senang saudara.
Karena kita dicintai oleh pribadi yang menciptakan langit dan bumi, yang punya segala-galanya, sanggup berbuat apa saja. Ya. Bayangkan kalau kita ini dicintai oleh pribadi Tuhan, saudara. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena apapun dalam hidup kita, segala bentuk kehidupan kita, keinginan kita, semua itu akan dipenuhi. Bayangkan, saudara, ya. Kata dicintai itu memiliki unsur-unsur yang luar biasa, ya. Mendapat tempat khusus di hati Tuhan, ya. Disayang-sayang Tuhan, diistimewakan Tuhan, ya. Apapun jadi kebutuhan, kesenangan kita, Tuhan akan penuhi. Selalu Tuhan senang dekat dengan kita, ya. Bahkan Tuhan rela berbuat apa saja demi kita. Itu sebuah makna dicintai Tuhan yang luar biasa, yang tentu saya dan saudara merindukan menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Namun perhatikan baik-baik, saudara, ya. Sebelum kita memiliki sebuah kondisi yang dicintai Tuhan, mari kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan pada saat ini. Nah, perhatikan. Dalam konteks Mazmur 127 ayat 1 sampai 5, ada 3 bagian penting. Yang pertama, membangun bait Allah yang dilakukan oleh Salomo. Ya, itu ada di ayat 1. Yang kedua, membangun usaha, pekerjaan atau ekonomi, itu ada di ayat yang kedua yang kita baca tadi. Lalu bagian yang ketiga, membangun keluarga. Ayat 3 sampai 5 bahkan diteruskan dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, itu membangun keluarga. Ya. Namun kita akan bahas di bagian yang kedua saja berkenaan dengan yang kita sudah sampaikan di atas, ya. Nah, perhatikan, saudara, di sini penulis Mazmur ini ingin menegaskan dari 3 hal tadi itu. Membangun bait Allah yang dilakukan oleh Salomo, membangun usaha, pekerjaan, ekonomi, ya. Yang ketiga, membangun keluarga. Pemazmur ingin menegaskan bahwa apapun yang dilakukan dari 3 hal ini tanpa Tuhan itu sia-sia. Tanpa Tuhan semua yang dilakukan itu sia-sia. Tidak ada artinya. Gagal, tidak berhasil, ya. Nah, khusus untuk urusan usaha, pekerjaan dan berkat, kita tetap harus sesuai dengan Mazmur 127 ini, ya. Sesuai dengan ini, maka untuk urusan usaha, pekerjaan, urusan berkat, urusan ekonomi, kita tetap harus bangun pagi-pagi, bekerja keras dan tidak malas, namun juga harus cukup istirahat demi kesehatan dan demi dapat menikmati berkat yang dihasilkan itu. Ya. Yang unik adalah mengapa di ayat ini dikatakan sia-sia, padahal sudah bangun pagi, bekerja dengan keras sampai larut malam, ya. Tapi kenapa dikatakan sia-sia, saudara? Ternyata ini, kalau saudara perhatikan, saudara renungkan dengan baik-baik, ternyata ini, saudara, di ayat ini disiratkan, artinya tidak dikatakan dengan tegas atau jelas tertulis, namun dari tulisan ini tersirat sebuah makna yang tersembunyi di dalamnya, dan ternyata itu dalam, ya, pengertiannya dalam. Nah, di ayat ini disiratkan bahwa di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan, betapa pentingnya menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. Artinya Tuhan tidak menutup mata ketika ada orang-orang yang mau bekerja keras dan bertanggung jawab dalam hidupnya. Namun yang Tuhan cari adalah orang-orang yang bisa dicintainya. Jadi ternyata konteks ayat ini, kita bekerja keras itu wajib, bertanggung jawab itu iya,
Ya, membanting tulang itu iya, mengandalkan Tuhan itu wajib, harus, sebab tanpa Tuhan sia-sia. Namun lebih dari itu, ternyata Tuhan itu masih mencari, ya, yang lebih dari itu, yaitu orang-orang yang bisa dicintainya. Sebab kalau ditemukan orang yang bisa dicintainya, orang ini tidur pun, tidak melakukan apa-apa dalam kondisi sedang santai, tidur pun, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Berarti ada sesuatu yang istimewa. Makanya saya berkata, wow, ternyata Tuhan mencari orang-orang yang tidak hanya menjadi umat-Nya saja, yang bertuhankan Tuhan Yesus Kristus, ya, dan juga beribadah kepadanya dengan liturgi-liturgi yang ada. Tuhan mau lebih dari itu hubungannya, ya. Dan Tuhan ingin menemukan orang-orang yang hidupnya dapat menjadi kesukaan buat Tuhan, menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. Ya. Bahkan lihat saudara, ketika ada orang yang memenuhi kriteria yaitu dapat dicintainya, Tuhan memberi, menyediakan. Tadi beberapa terjemahan dikatakan Tuhan memberi, Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati, Tuhan mengaruniakan, ya, segala berkat dari Tuhan, sekalipun orang itu sedang tidur atau sementara tidur. Artinya di saat orang itu sedang santai dan tidak melakukan apapun, Tuhan mengaruniakan berkat kepada dia. Saya tidak penganut, atau saya bukan penganut teologi kemakmuran, namun urusan berkat itu tetap penting disampaikan, walaupun fokus kita bukan pada berkatnya, tapi pada pribadi pemberi berkat. Itu bedanya saudara. Karena itu pertanyaannya begini, bagaimana menjadi pribadi yang bisa dicintai Tuhan? Ini kunci saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Pernah tidak saudara berpikir, ya, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, ya, bahwa Tuhan itu tidak hanya menunjukkan kasih-Nya dengan cara rela menggantikan hukuman kita di kayu salib, mati di sana demi kita, demi menyelamatkan kita dari hukuman maut, ya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal, ya. Pernah tidak saudara berpikir Tuhan ingin lebih dari itu? Artinya apa? Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Sebelumnya saya mau tanya kepada saudara yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti pemberitaan ini. Coba perhatikan ini, ya. Saudara pilih yang mana saudara? Pilih dicintai atau pilih mencintai? Coba saudara renungkan baik-baik, ya. Pilih dicintai atau pilih mencintai? Kalau saya pribadi, ya, memang firman Tuhan berkata terlebih baik memberi daripada menerima. Oke, ya. Tapi urusan yang satu ini, kalau saya memilih menjadi pribadi yang dicintai Tuhan, karena mencintai itu, ya, itu bukan perkara sepele. Mencintai itu sesuatu yang sangat membutuhkan seluruh kesediaan diri, memberikan diri, mengorbankan diri demi orang dicintai. Nah, kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu tidak punya kemampuan di situ, ya. Makanya saudara, sesungguhnya kita tidak berdaya untuk mencintai Tuhan. Kita lemah, kita orang-orang sudah jatuh dalam dosa. Berapa bisa kita berikan kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan? Sangat minim, sangat terbatas, tidak ada apa-apanya saudara. Makanya saya memilih untuk menjadi pribadi yang dicintai Tuhan, ya. Kenapa saudara? Tuhan punya kemampuan mencintai kita. Kita tidak punya kemampuan mencintai Tuhan. Karena itu kembali pertanyaan disampaikan, bagaimana menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan?
Maka izinkan saya sampaikan beberapa hal, ya. Yang pertama, bagaimana cara kita menjadi pribadi yang dicintai Tuhan? Yang pertama, miliki sikap hati. Yang pertama ini sikap hati, saudara. Miliki sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa sikap hati, saudara? Sikap hati ini menjadi nilai yang penting di hadapan Tuhan. Saudara ingat, ya, ketika Daud dipilih di antara saudara-saudaranya, apakah Tuhan memperhatikan penampilan? Enggak. Tuhan memperhatikan kegagahan saudara-saudaranya? Enggak. Bangsa Israel sempat tertipu dengan penampilan Saul yang gagah, yang ganteng, yang perkasa dibandingkan seluruh masyarakat Yahudi atau Israel. Saul berbeda, dia ganteng, paling tinggi, gagah. Namun ketika Tuhan memilih Daud, pilihan Tuhan berbeda dengan pilihan manusia. Makanya Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 berkata apa, saudara, ayat 7? Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya yang pertama, karena hati itu mempunyai nilai yang paling penting di hadapan Tuhan, ya. Hati itu tidak bisa menipu Tuhan. Yang tersebut dalam hati itu murni tidak, Tuhan yang tahu. Ukurannya adalah Tuhan. Maka hati ini menjadi unsur yang paling penting di hadapan Tuhan. Karena itu yang pertama, bagaimana cinta oleh Tuhan, ya. Miliki sikap hati, kondisi hati yang berkenan di mata Tuhan. Dan saya tidak mengambil contoh lain selain Daud sendiri, ya, sebagai penulis, sebagai pemazmur di sini. Pertanyaannya, kenapa Daud, saudara? Kalau saudara perhatikan, saya berani menyampaikan bahwa Daud adalah orang yang memiliki sikap hati yang dikenan Tuhan. Nanti ada ayatnya, saya akan bacakan buat saudara. Tentu ada alasan-alasannya, ya. Nah, kalau kita pahami, Daud adalah manusia biasa seperti Elia, seperti saya, seperti saudara, ya. Namun dalam sejarah Alkitab, Daud ditulis menjadi sebuah patron, menjadi sebuah model, ya, bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada yang baik. Namun sikap hati Daud inilah yang menjadi catatan bagi Tuhan. Walaupun Daud itu dalam sejarah Alkitab ditulis bukan orang yang sempurna secara akhlak dan moral, namun Daud dalam beberapa kasus itu jatuh dan berdosa. Namun sikap hati Daud ini yang membuat Allah itu jatuh hati kepada Daud, dan perlu kita teladani, saudara. Daud, sikap hatinya yang pertama adalah dia itu kalau sedang jatuh dalam dosa atau kesalahan, Daud rela ditegur oleh Tuhan. Banyak orang ketika melakukan sebuah kesalahan ditegur Tuhan, itu malah marah, tidak terima, kecewa, tinggalkan Tuhan, ya. Tapi Daud berapa kali dia mengalami kejatuhan, selalu ditegur Tuhan. Daud tidak pernah berbantah-bantahan dengan Tuhan. Daud hanya berkata, "Ya Tuhan, aku salah, aku jatuh." Ya. Dan dia rela, ya, rela ditegur, saudara. Yang kedua, dia tidak hanya rela ditegur, namun yang kedua, Daud juga mau atau rela untuk diperbaiki, dalam tanda kutip mau bertobat. Pertama, rela ditegur, yang kedua, mau bertobat. Dalam sejarah hidup kita, sesungguhnya kita tidak beda jauh dengan Daud, saudara. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan.
Kita punya dosa, kita punya kejatuhan-kejatuhan. Namun yang membedakan, apakah kita mau belajar seperti Daud ini? Waktu kita bersalah, berdosa, kita ditegur Tuhan. Apapun cara Tuhan menegur, Daud selalu meminta lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Kenapa? Karena Daud menilai istilahnya sekejam-kejamnya Tuhan menghajar dia, menegur dia, Tuhan masih punya kasih setia. Tuhan masih punya belas kasihan. Namun kalau jatuh ke manusia, manusia tidak ubahnya seperti binatang, kejamnya luar biasa. Ketika kecewa, dia bisa menghabisi sesamanya. Terbukti ketika Kain hatinya kecewa terhadap Tuhan karena persembahannya ditolak, Kain membunuh adiknya, saudara. Itulah sebabnya Daud memilih rela ada di tangan Tuhan. Ketika dia salah, ditegur Tuhan, rela, lalu dia bertobat. Saudara, ingat ketika dia jatuh dengan Batseba, ya, dia ditegur, dia rela. Dihajar Tuhan, dia rela. Bahkan ketika anak hasil hubungan dengan Batseba itu kondisinya sedang kritis, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia berpuasa, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dia rela berpuasa, tidak makan, saudara, sampai dia nggak punya tenaga demi ingin kembali kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, sikap hati Daud adalah selalu mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Artinya kembali kepada jalur rencana Tuhan. Dia selalu kembali, saudara. Jadi sikap hati Daud itu adalah rela ditegur Tuhan, rela diperbaiki atau bertobat. Yang ketiga, selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, atau kepada jalur Tuhan, atau kepada kehendak Tuhan. Dia tidak mau lari kemanapun, dia kembali kepada Tuhan. Makanya dari sikap hati ini, Daud dicatat oleh Tuhan dalam perjanjian baru, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat ke-22, ya, berkata demikian, tentang Daud Allah telah menyatakan, ya, tentang Daud Allah telah menyatakan, ya, titik 2, A-nya besar, aku telah menemukan, atau aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan. Perhatikan saudara baik-baik, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang kukenan, seorang yang berkenan di hatiku, di hati Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Artinya kalau Tuhan mengatakan aku telah mendapat Daud bin Isai, artinya Tuhan itu mencari, ya, dari sekian orang telah ditemukan namanya Daud anaknya Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22 ini merupakan sebuah prasasti firman, diabadikan oleh Tuhan menjadi sebuah contoh bahwa Tuhan itu mencari orang yang bisa dicintainya, dan ketemu namanya Daud. Maka pelajaran pertama buat saya dan saudara, untuk dicintai Tuhan, miliki sikap hati yang berkenan di mata Tuhan. Kata berkenan di mata Tuhan itu tidak menunjukkan sebuah status, kedudukan, situasi yang suci, bersih, murni, tanpa cacat. Justru kita dapati hidup Daud itu carut marut. Sebanyak dia jatuh, sebanyak pula dia rela ditegur, rela bertobat, rela kembali kepada jalan Tuhan. Jadi kata berkenan itu adalah sebuah sikap hati yang rela ditegur, bertobat, dan kembali kepada Tuhan setiap kali dia bersalah.
Itu kan berarti Daud hobinya berdosa atau jatuh. Tidak. Dalam seluruh perjalanan hidup manusia termasuk Daud, selalu walaupun pengen hidup menyenangkan Tuhan, namun selalu ada ya kehidupan yang jatuh. Artinya ada godaan, ada cobaan, ada kesulitan, ada kesukaran, ada penderitaan. Manusia punya seperti itu salah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang mulus. Karena sikap hati seperti ini dicari oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, mari miliki sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, apa yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan? Jawabnya adalah selalu tanya kepada Tuhan. Kenapa selalu tanya kepada Tuhan? Sebab selera kita beda dengan selera Tuhan. Kesenangan kita beda dengan kesenangan Tuhan. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik bagi Tuhan. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar bagi Tuhan. Karena itu, ya, yang kedua ini, apa yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan, caranya adalah selalu belajar untuk tanya kepada Tuhan apa yang menjadi kesenangan dia. Dan contohnya adalah kembali Daud, karena memang ini konteksnya tentang Mazmur. Nah, Daud itu sudah ditegaskan dalam Kisah Rasul 13:22, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan, ya, segala kehendak Tuhan. Salah satunya, ya, yang buat Tuhan jatuh cinta kepada Daud adalah karena Daud kesukaannya adalah bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan perkara-perkara prinsip. Itu dicatat. Ini sengaja saya baca buat saudara agar saudara ngerti, ya, bahwa hobi Daud adalah lalu Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Lalu Daud memutuskan bertanya kepada Tuhan. Selalu Daud bertanya kepada Tuhan. Itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 23 ayat kedua, 23 ayat keempat, 23 ayat 12, 1 Samuel pasal 30 ayat 8, 30 ayat 13, 2 Samuel pasal 2 ayat 1, 2 Samuel pasal 5 ayat 19, pasal 5 ayat 23, 2 Samuel pasal 6 ayat ke-9, 1 Tawarikh pasal 13 ke 12, 1 Tawarikh pasal 14 ke 10, pasal 14 ayat ke 14. Betapa banyaknya ayat-ayat ini semua mengatakan begini. Daud bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan ini atau itu, berperang atau sebelum membangun bait Allah atau sebelum ini sebelum itu, selalu Daud bertanya kepada Tuhan. Daud menanyakan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, ternyata ini menjadi sebuah sikap di dalam melakukan segala perkara itu menyenangkan Tuhan. Coba bayangkan saudara punya anak di rumah kan? Seandainya saudara punya anak di rumah, ya, anak saudara sebelum melakukan apa saja selalu datang kepada kita, ya, Pak, Ma, boleh enggak saya beli ini? Ketika orang tua ditanyai, boleh enggak? Orang tua kan tentu kan berpikir, anakku minta pendapat, ya. Tentu orang tua akan menimbang, ini baik enggak untuk kamu? Ini baik enggak untuk dia? Lalu suatu hari lagi selalu tanya, Pak, saya mau melakukan ini, boleh enggak, Pak? Pak, saya mau pergi dengan si A, boleh enggak? Pak, Mak saya, boleh enggak saya begini, boleh enggak saya begitu? Saya yakin ketika saudara mendapati anak saudara selalu bertanya kepada kita sebagai orang tua, saya yakin kita sebagai orang tua akan senang. Kenapa? Karena anak kita itu bergantung kepada kita. Dia tahu tidak bisa berbuat baik tanpa pertimbangan dari orang tuanya. Ya, dia tahu bahwa dia bisa salah tanpa orang tuanya. Artinya orang tuanya sangat dihargai. Ya, orang tuanya ditempatkan sebagai pribadi, tempat bertanya, tempat kebenaran. Maka saya yakin sebagai orang tua, kita pasti mengasihi anak kita. Kita pasti mencintai anak kita.
Memang ini bukan perkara mudah, saudara. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang memang bertekad untuk mencintai Tuhan. Maka dalam segala perkara, apalagi hal yang berbau prinsip, selalu akan bertanya melibatkan Tuhan. Dan ini sebuah sikap yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan disenangkan. Saudara mau buka usaha, tanya pada Tuhan. Saudara mau buka warung, tanya pada Tuhan. Saudara mau menyekolahkan anak, kuliah misalnya, tanya pada Tuhan. Saudara buka apa saja, melakukan apa saja yang prinsip seperti itu, tanya pada Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tapi banyak orang Kristen tidak suka bertanya sama Tuhan. Maunya melakukan segala perkara dilakukan, begitu ada masalah, terbentur sesuatu, baru ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Itu terlambat, saudara. Itu bukan sikap hati orang yang bisa dicintai Tuhan. Orang cintai Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu, belajar tanya, belajar melibatkan Tuhan, belajar minta bimbingan Tuhan. Itulah yang disukai oleh Tuhan terhadap diri Daud, saudara. Berapa ayat selalu mengatakan Daud bertanya pada Tuhan, Daud meminta pertolongan Tuhan, selalu seperti itu. Ini buat Tuhan jatuh cinta kepada Daud, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama, sikap hati yang berkenan kepada Tuhan ditandai dengan hati yang rela ditegur, ya, hati yang mau diperbaiki atau bertobat, hati yang kembali kepada jalan atau kehendak Tuhan. Yang kedua, apa yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya apa yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan? Selalu belajar bertanya kepada Tuhan, ya, bertanya, melibatkan Tuhan selalu. Yang ketiga, yang terakhir, miliki kesukaan untuk dekat dengan Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Miliki sikap selalu suka dekat dengan Tuhan lebih dari apapun kedekatan kita yang ada di dunia ini, termasuk suami, istri, anak, orang kasih, semuanya tidak melebihi Tuhan. Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Makanya miliki kesukaan dekat dengan Tuhan lebih dari apapun di dunia ini artinya menempatkan pribadi Tuhan sebagai pribadi yang paling berharga, paling penting, paling dicintai di dalam hidup kita. Dan sebagai buktinya, ini membutuhkan bukti, sebagai buktinya adalah kita suka dekat dengan Tuhan. Dan itu diungkapkan Daud sebagai contohnya, saudara. Mazmur 62 ayat 2-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Allahku kota bentengku, perlindunganku, ya. Kalau ada sesuatu dicurahkan hatinya kepada Tuhan, itu isinya Mazmur 62. Jadi waktu dekat dengan Tuhan artinya kita sedang memilih, memutuskan hidup, ya. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya memutuskan untuk selalu pengen dekat dengan Tuhan. Situasi apapun pokoknya dekat dengan Tuhan, dekat dengan pribadi Tuhan, tidak mau jauh dari Tuhan. Nah, sikap ingin selalu dekat dengan Tuhan ini membuat Tuhan jatuh hati kepada Daud. Makanya perhatikan, saudara, Tuhan begitu mengasihi Daud, padahal Daud itu pribadi yang banyak kelemahan, ya. Dia berzinah dengan istri orang, dia membunuh suami orang. Perhatikan, saudara, ya. Dia bertengkar dengan keluarganya, bertengkar dengan anak-anaknya, anaknya memberontak. Dia pernah sombong menghitung kekuatan tentaranya. Berapa banyak kejatuhan Daud? Begitu banyak, saudara. Namun sikap hati yang seperti ini membuat Tuhan itu jatuh hati kepada Daud. Hal inilah yang membuat
Tuhan itu bisa memberkati pribadi Daud, sekalipun Daud sudah tidak bisa apa-apa, sekalipun Daud sedang tidur, sekalipun Daud sedang santai, Tuhan memberkati dia. Tuhan menyediakan berkat-berkatnya. Bahkan perjanjiannya dijaga ketat oleh Tuhan sampai keturunan-keturunan Daud. Tuhan itu bertanggung jawab. Luar biasa ya saudara. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan saudara, sebagai penutupnya. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat kedua ini, ya, itu mengajarkan yang pertama, urusan berkat dalam usaha dan pekerjaan, kita memang tetap harus bertanggung jawab dengan cara bangun pagi-pagi, dengan cara bekerja keras, dengan cara istirahat yang cukup, dan di dalam semua itu kita harus mengandalkan Tuhan, sebab tanpa Tuhan semua itu sia-sia. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, mengandalkan Tuhan itu baik dan wajib dilakukan. Namun mengandalkan Tuhan itu harus disertai dengan beberapa hal, agar kita tidak hanya menjadi pribadi sebagai umat Tuhan saja, berhenti sebagai umat Tuhan saja, namun juga kita bertumbuh menjadi pribadi yang bisa dicintai oleh Tuhan, karena kita memiliki satu sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, yaitu rela ditegur, rela diperbaiki atau bertobat, dan selalu kembali kepada jalan Tuhan atau kepada kehendak Tuhan. Juga memiliki apa yang dikerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ya, sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, apa yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki kesukaan hanya dekat dengan Tuhan saja, melebihi kedekatan kita dengan siapapun, hanya dekat dengan Tuhan saja. Maka Tuhan akan memberikan, menyediakan, memberkati, mengaruniakan berkat, sekalipun kita sedang tidur, sedang istirahat, sampai Tuhan tetap memberkati kita. Itulah makna dicintai pada hari ini. Pertanyaan terakhir buat saya dan saudara, apakah saya dan saudara hari ini memutuskan menjadi pribadi yang dicintai Tuhan, atau kita masih memilih berhenti sebagai umat Tuhan saja cukup, yang kita sebagai umat Tuhan itu mengakui Tuhan sebagai juru selamat, kita tetap melakukan ibadah dengan segala liturginya, hanya berhenti sampai situ, dan itu dibuktikan dengan cara kita minggu ibadah, kemudian hari Senin sampai Sabtu kita lupakan semua urusan dengan Tuhan, kita bekerja dan kita hanyut sampai kita larut malam tidurnya setelah bekerja keras sepanjang hari, namun semuanya akan dikatakan oleh Tuhan sia-sia. Atau kita memilih bertumbuh menjadi pribadi sampai tingkat bisa dicintai Tuhan. Mari kita memutuskan pada saat ini menjadi pribadi yang dicintai Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami sudah mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Kami memutuskan tidak menjadi pribadi yang berhenti sampai tingkat menjadi umat Tuhan saja, yang tiap minggu beribadah, melakukan liturgi-liturgi keagamaan. Kami ikut komsel, kami ikut doa, kami ikut pelayanan. Kemudian hari Senin sampai Sabtu kami lupakan Tuhan, karena kami hanyut dengan pekerjaan, dan kami bekerja begitu kerasnya sampai kami mungkin kekurangan istirahat. Namun pada saat ini kami memutuskan meminta pertolongan pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup kami, Tuhan,
agar kami tidak berhenti sebagai umat Tuhan saja, namun kami bertumbuh menjadi pribadi seperti Daud, yaitu pribadi yang dicintai Tuhan. Karena itu, untuk dicintai Tuhan, mari Roh Kudus Kau tolong kami agar kami memiliki unsur-unsur, yaitu memiliki sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, memiliki sikap hati yang disukai oleh Tuhan, memiliki sebuah sikap apapun yang kami kerjakan, kami selalu bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Dan yang terakhir, kami rindu memiliki sikap hati yang selalu dekat dengan Tuhan, melebihi kedekatan kami dengan siapapun di dunia ini. Kami memilih dekat dengan Tuhan setiap hari. Tidak setiap minggu saja, tapi setiap hari. Kami sungguh rindu menjadi pribadi-pribadi yang dicintai Tuhan. Bukan karena semata-mata kami ingin diberkati, namun kami ingin selalu memang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan sampai kepada tujuan terakhir kami, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami mampukan itu semuanya. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya oleh anugerah Tuhan, saya dan saudara sudah memutuskan menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, kiranya anugerah Tuhan terus ada pada kita, dan shalom.